Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Hizri dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan tentang sel volta. Untuk tugas kali ini dikhususkan untuk penjelasan tentang aki. Langsung saja kita mulai. Di sini adalah terdapat aki. Jika dilihat, aki ini mempunyai dua kutub. Kutub negatif yang berada di sini dan kutub positif yang berada di sini. Atau bisa sebaliknya, terserah. Nah, ini pada setiap kutub mempunyai bentuk batang-batang seperti ini, batang-batang logam. Nah, batang logamnya terdiri dari apa? Batang ini terdiri dari yang namanya timbal atau Pb. Timbal. Yang satunya yang berupa kutub positif ini adalah terdiri dari juga timbal juga. Nah, timbal juga. Tetapi dia ditambahkan O2. Nah, ini adalah timbal yang ada oksigennya, timbal oksida. Seperti itu. Nah, di dalam aki ini terdapat cairan untuk berlangsungnya reaksi dari aki ini yang menghasilkan listrik tersebut. Nah, cairan itu, nih cairannya nih ya. Ah, cairan itu adalah cairan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, bagaimana aki ini bereaksi sehingga menghasilkan listrik atau aliran energi? Kita mulai dari yang namanya timbal. Timbal ini akan bereaksi dengan asam sulfat. Pertama-tama, asam sulfat ini biar gampang kita melihatnya, kita pecah menjadi H dan SO4. Karena ada 2H dan 1 SO4. Pada reaksi ini, O2 ini dari PbO2 ini akan masuk ke dalam si H2 ini. Nah, oleh karena itu akan menyebabkan reaksi ini menghasilkan H2O atau dapat disebut juga dengan air. Dan selanjutnya adalah Pb. Setiap Pb di sini akan bereaksi dengan SO4 yang akan menghasilkan PbSO4. Apa saja maksudnya dari ini semua? PbSO4 adalah suatu zat yang jika sudah banyak di dalam aki, dia akan menutupi dari yang namanya batang timbal ini. Seperti berkerak gitu. Nah, semakin banyak si PbSO4 ini, maka semakin tertutup si batangnya tersebut, sehingga energi yang sini menjadi susah mengalir. Nah, sama seperti H2SO4, karena sudah berubah menjadi H2O, maka dia akan lama-kelamaan menjadi encer dan tidak bisa mengandung listrik lagi. Lalu gimana cara agar baterai ini atau aki ini bisa mendapatkan listriknya kembali? Yaitu dengan melakukan reaksi yang berlawanan arah atau sebaliknya. Reaksi berlawanan arah eh, sebenarnya sama seperti reaksi tadi, hanya berlangsungnya dari arah kebalikannya, yaitu dengan memberikan listrik kepada si aki ini. Kalau tadi kan dia mengeluarkan listrik sampai habis, maka akan dikembalikan dengan menambahkan listrik lagi.
untuk kemudian disimpan oleh si aki ini. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar atau penjelasannya lebih lengkap. Nah, dapat dilihat bahwa reaksi pengosongan aki atau di mana reaksi itu dari baterai itu penuh dengan energi, penuh dengan listrik sampai dia itu habis listriknya atau sampai tadi terjadi reaksi itu sudah maksimal. Nah, ini kan dapat dilihat dari sini kan seperti tadi timbal bereaksi dengan ionnya asam sulfat yaitu berupa HSO4-. Itu adalah ionnya. Nah, akan menghasilkan PbSO4 dan H+. Selanjutnya adalah PbO2 yang tadi kutub positif bereaksi dengan HSO4 ion dari asam sulfat dengan 3H+ dengan tambahan 2 energi akan menghasilkan PbSO4 yang menutupi dari katoda anoda tadi beserta H2O seperti yang tadi itu akan menyebabkan jadi encer gitu kan. Nah, ini adalah persamaan reaksi totalnya. Akan menghasilkan 2 PbSO4 dan 2 H2O. Karena di sini kan ada 2 semua ya. Seperti tadi dilihat itu kan ada 2 batang. Ya, seperti itu. Lalu pengisian aki berjalan dengan sebaliknya. Nih, dapat dilihat dari sini ya, bahwa akan dimasukkan yang namanya energi. Sehingga dari yang di sini tadi, nah ini akan menghasilkan yang namanya kebalikannya dari pelepasan tadi. Nah, dapat dilihat dari tabel sini, dari grafiknya, ya dari hitungan di sini. Bahwa ini hanya kebalikannya saja. Akan berlangsung secara terus-menerus sampai benar-benar si cairan aki itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.